adalah suatu hal yang dianjurkan dalam agama kita. Tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan beberapa banyak hadis-hadis yang mengingatkan kita agar selalu bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah menolak bala. Kemudian as-sadaqah nurun. Sedekah itu adalah cahaya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita agar bersedekah kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam satu tatapan yang berada di Sumsel tercinta ini, bagaimana di Banyu Asin, bagaimana di Musi Banyu Asin, bagaimana di Pagar Alam dengan kopinya Allah tumbuhkan, bagaimana di Batu Raja, bagaimana di Muara Enim, bagaimana di daerah-daerah Sumsel tercinta ini Allah berikan suatu nikmat, ada minyaknya, sumber daya alamnya, batu baranya, tumbuh-tumbuhannya, karetnya, sawitnya, semuanya itu adalah nikmat oleh Allah, adalah amanah dari Allah dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ini berzikir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah sedekah, saya teringat adalah kepada guru saya. Guru saya adalah orang tua saya sendiri, Ayahanda Marjan Matusin. Beliau masih sehat sekarang, alhamdulillah. Beliau mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana kita bersedekah. Beliau mengatakan bahwa semakin kita banyak bersedekah, maka semakin banyak yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berbagi rezeki, semakin Allah tambahkan daripada rezeki itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkata guru saya Al-Habib Abu Bakar Abdullah Al-Habsyi bahwa dari sedekah ini kalau kita berikan, kalau kita keluarkan, bal yasdad akan ditambah oleh Allah, dan ditambah oleh Allah. Pemirsa, ini saya berzikir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita berada di kota Palembang yang tercinta ini, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu rezeki yang berlimpah. Sampai-sampai kota Palembang yang kita cintai, kita bisa nikmati ini karena keberkatan daripada orang-orang tua kita dahulu. Keberkatan daripada orang-orang soleh kita terdahulu yang banyak menanamkan kebaikan, yang menebarkan sedekah, yang diajarkan kepada anak-anaknya, kepada santri-santrinya, dan sampai sekarang yang kita rasakan ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu hadisnya, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Coba kita lihat. Dalam suatu kisah terindah yang dilukiskan oleh Ar-Rasul SAW dalam satu hadis, bahwasanya sahabat Nabi ketika berjalan dalam suatu tempat, kemudian sahabat Nabi ini dalam keadaan lapar. Dia berjalan, akhirnya bertemu dengan seekor anjing. Dan anjing itu berkata dengan bahasa anjing, "Guk, guk." Kemudian sahabat Nabi ini mengerti arti apa suara anjing ini. Artinya, kalau kita terjemahkan dengan bahasa wong kita, "Payo, laparnya perut aku nih." Akhirnya sahabat Nabi itu mengerti. Dan ada petunjuk dari Allah, anjing ini lapar. Dan kalau tidak makan akan mati kelaparan. Pada saat itu sahabat Nabi ini
memiliki roti. Dan roti ini, para pemirsa, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, roti made in Mekah, bukan roti made in Palembang. Diberikanlah roti tersebut. Dan uniknya roti ini, ada satu suap yang berada di mulut sahabat Nabi ini, dan diberikan kepada anjing tersebut. Dan diberikan kepada anjing tersebut dengan seikhlasnya, dan dimakan oleh anjing itu dengan lahapnya, dan anjing itu berbicara lagi dengan bahasa anjing. Good, good, good. Artinya kalau bahasa kita, oi, makasih mang, perut aku lah kenyar, aku nak berlari baik. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Setelah itu, seorang sahabat Nabi ini, dia pulang malam ke rumahnya. Kemudian setelah malam ke rumahnya, masuk dia ke rumahnya sebagaimana dia biasa. Kemudian tengah malam rumahnya kedatangan tamu tidak diundang. Apakah itu? Yaitu seekor ular yang datang ke rumahnya, yang masuk ke rumahnya dengan bentuk seperti ular yang berbisa. Bengong dan takut yang dirasakan oleh sahabat Nabi ini. Kemudian dilihatnya, dia ingat membaca zikir kepada Allah, membaca istighfar, subhanallah. Terjadi suatu keajaiban. Ular tersebut tunduk dan keluar dari rumahnya. Dan sahabat Nabi ini merasa tenang. Saudaraku pemirsa Indonesia Bersih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat cerita ini. Bagaimana begitu dahsyatnya kekuatan sedekah. Bagaimana seorang sahabat Nabi yang dia bersedekah dengan apa yang ada di dalam mulutnya dengan menolong seekor anjing, dia diselamatkan daripada bala musibah dari gangguan binatang yang berupa ular. Mari kita membangun suatu mindset yang baru. Bagaimana kita tumbuhkan di hati kecil kita agar selalu cinta bersedekah kepada hamba-hamba yang kita cintai. Kita bersedekah kepada hamba Allah saja yang bukan manusia kelasnya, berupa hewan, anjing. Bagaimana kalau kita bersedekah kepada hamba-hamba Allah yang dicintai? Fakir miskin, kemudian anak-anak yatim piatu, kemudian anak-anak muslim yang tidak mampu, dan bahkan saat sekarang pun begitu indahnya kita selaku umat Islam kalau kita bersatu. Ada saudara kita yang muslim menjadi pejabat, ada saudara kita muslim yang jadi pengusaha, ada saudara kita muslim yang menjadi milioner, menyumbangkan sebagian hartanya untuk bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang berada di Sumsel ini. Masih banyak lagi yang belum hari ini belum menikmati bagaimana daripada mereka menikmati sebagai anak-anak kita umumnya, anak yatim piatu, anak-anak yang tidak mampu, fakir miskin, dan belum yang lain dan yang lainnya. Sampai sekarang belum ada sentuhan untuk itu. Dalam kesempatan ini mari kita belajar agar hati kita membangun mental agar kita cinta sedekah. Karena kalau bukan kita orang muslim, siapa lagi yang akan membangun generasi-generasi kita agar selalu cinta sedekah. Pemirsa Indonesia Bersih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu cerita kebesaran Allah. Allah Al-Bashir, Allah As-Sami. Allah zatnya maha melihat dan maha mendengar. Saya akan menceritakan suatu betapa dahsyatnya suatu sedekah bila suatu kaum tersebut menjalankan perintah Allah.
Allah menggambarkan dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama. Apabila suatu kaum, dalam kaum tersebut mereka beriman dan bertakwa, maka Allah limpahkan keberkatan dari langit. Satu contoh yang bisa dilihat dan dirasakan, dan saya sendiri yang merasakannya, kelahiran kita, kelahiran saya, satu kampung yang bernama Desa Pulau Harapan, membawa Banyu Asin. Dilahirkan di sana, dibesarkan di sana, dididik di sana, dan bahkan keberadaan kampung ini kuat sekali untuk menjalankan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kalau kita lihat di kampung ini, mereka diamanahkan oleh Allah berupa rezeki kebun karet. Ini dahsyat luar biasa. Karet dari bijinya, kemudian tumbuh, kemudian besar, kemudian bisa menghasilkan uang jutaan, bisa menghidupkan anak, istri, keluarga, dan sebagainya. Tapi di kampung Pulau Harapan ini, mereka banyak kebun karet. Mereka mandiri dari pagi, dari subuh, mereka pergi ke kebun karet. Kemudian mereka menyadap, kemudian mereka mengambil karet tersebut, kemudian ada hasil yang mereka jualkan, dan setelah mereka jualkan karet ini, sebagian daripada harta mereka, mereka zakatkan kepada hak yang memilikinya. Mereka memberikan sedekah kepada yang memilikinya. Apa yang terjadi? Kampung ini adalah satu kampung yang biasa-biasa saja. Karena kampung ini selalu ingat dengan perintah Allah, sebagian harta itu diberikan untuk disedekahkan. Ada yang dilebihkan oleh Allah, dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga kampung ini ada sebagian rezeki mereka mengeluarkan kurban. Dan catatan yang saya ketahui, di kampung Pulau Harapan ini memiliki dalam 1 tahun mereka berkurban 30 kambing dan 15 sapi. Kesemuanya dibagikan dalam warga tersebut dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dahsyatnya ekonomi dalam kampung ini sejahtera. Mereka saling tolong menolong, saling bahu membahu, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini dapat kita sikluskan bahwa apabila suatu tempat, apabila suatu negeri, di dalamnya ada salah hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa, maka Allah munculkan keberkatan dari langit dan bumi. Dari daratan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan daging, sayur, karet, dan sebagainya. Kemudian dari lautan Allah tumbuhkan banyak ikan dan sebagainya. Dan dari daratan Allah jaga dari bala dan musibah. Ini karena satu kampung ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, Indonesia berzikir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu keistimewaan adalah bersedekah adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah taala datangkan daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. Islam tidak melarang bagi kita menjadi seorang kaya raya. Islam tidak melarang bagi kita menumpuk-numpukkan harta. Islam tidak melarang bagi kita untuk memiliki apa yang banyak yang dimiliki oleh manusia. Tetapi Islam menganjurkan apabila kita ada rezeki, kita berikan kepada hamba-hamba Allah yang memerlukan. Apabila kita mengeluarkan suatu zakat 2,5% yang kita miliki dari zakat yang kita berikan, maka itu tidak akan mengurangi daripada rezeki kita. Dan bahkan
Rasul SAW menggambarkan bahwa orang yang kaya itu bukan orang yang menumpukan hartanya, tapi orang yang kaya itu orang yang pandai memberikan zakat, mengeluarkan hartanya 2,5% dan mengeluarkan sedekah atas yang dia miliki. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah kita mengeluarkan 2,5% zakat kita memberikan sedekah yang ikhlas dari dalam hati kita, Allah berikan suatu keberkatan rezeki yang tidak disangka-sangka keberkatannya. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa ini saya berzikir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedekah bisa menghantarkan kepada kita kepada husnul khatimah. Ketika kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah itu bisa menghantarkan kita agar ketika jasad dan ruh kita akan berpisah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan kita dibimbing oleh Allah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Berkata juga Ustaz saya Jaitri Al-Bukhari mengatakan bahwa hidup ini adalah sesaat dan hari ini tidak bisa dijamin kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan titik-titik, detik-detik yang kita belum bisa untuk menembusnya. Saudaraku, dalam kesempatan ini, bahwa sedekah bukan hanya sebagai simbol saja, bahwa sedekah bukan hanya ajakan saja, bukan hanya membersihkan hati kita, bukan hanya menolak bala, bukan hanya memanjangkan umur, bukan hanya memberikan cahaya, tapi sedekah ini membimbing kepada kita kepada husnul khatimah. Ketika kita berpisah di dunia ini akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir. Inilah yang kita harapkan. Dan bahkan Rasul mengajarkan kepada kita, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Saudaraku, pemirsa, ini saya berzikir di Sumsel yang tercinta ini. Kita adalah saudara wong kita galau, atau dimanapun saudaraku yang berada. Marilah dalam momentum terindah ini, kapan lagi kita mau merubah diri kita agar selalu cinta bersedekah, karena sedekah inilah bisa mewujudkan hati dan pikiran kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sedekah yang kita lakukan bukan hanya dilihat oleh manusia, tetapi kita lakukan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan sedekah yang kita lakukan ini, kita memberikan dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya hamba Allah yang penuh doib, yang penuh kelemahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah menyintai harta benda, dan Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk tabrakan dengan fitrah. La, hafizakumullah. Fitrah manusia, madamal insan huwal insan, selama manusia adalah benar-benar manusia, dia menyintai harta. Ya. Tetapi ya ibadallah, cintanya seorang muslim kepada harta ya ibadallah tidak boleh melebihi pada yang lainnya. Ketika seorang mukmin hatinya hampa dari keimanan, maka dia akan salah dalam melihat harta benda. Berbeda dengan orang beriman yang mempunyai energi keimanannya. Dia tahu harta benda adalah positif, tetapi harta benda tidak segala-galanya ya ibadallah. Justru harta benda digunakan untuk memproduksi kebaikan-kebaikan. Tapi saya katakan, bukankah ketika kita sebagai suami yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga kita membutuhkan mal, harta benda? Bukankah ketika kita melaksanakan ibadah haji membutuhkan mal? Maka itu khair. Bukankah ketika kita membangun bangsa dan negara yang kita cintai karena Allah ini membutuhkan mal? Inilah saudara sekalian pandangan seorang mukmin pada harta benda adalah nadrah ijabiyah, positif. Yang kedua ya ibadallah, al-mu'min, seorang mukmin ketika melihat harta, maka al-mal dilihatnya dengan nadrah waqi'iyah, pandangan yang realistis, di mana ya ibadallah bahwasanya Islam ya hafizakumullah mengajarkan kita semuanya
Ketika kita melihat harta, bahkan melihat dunia secara keseluruhan, harus realistis. Hafizakumullah. Saudara sekalian, bagaimana realitas yang diajarkan oleh Al-Quran mengenai al-mal, harta benda? Ini menggunakan dua wasilah, dua sarana. Yang pertama adalah at-tashri', yang kedua adalah at-taujih, ya ibadallah. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, Islam ya memberikan aturan, menetapkan hukum, ya ibadallah. Hukum ini mengatur bagaimana agar hubungan ya manusia dengan manusia yang lain ketika ingin mendapatkan harta bendanya benar-benar menghulukan hukum yang seadil-adilnya. Tidak boleh ada kezaliman. Sehingga seseorang ketika mencari nafkah, ya ibadallah, tidak boleh menghalalkan segala cara. Hafizakumullah. Karena ya, al-mal itu bukan segala-galanya walaupun penting. Naam, kita harus realistis. Tetapi bagaimana realitas ini agar benar, agar tetap ideal, maka harus ada aturannya. Dan tidak ada yang lebih tahu, ya ibadallah, dari karakter manusia dan bagaimana sebaiknya dia berinteraksi dengan harta benda kecuali Allah yang paling tahu, yang menciptakan manusia dan yang memberikan rezeki harta benda, ya ibadallah. Kemudian juga Al-Quran memberikan taujih, bimbingan, arahan kepada orang-orang beriman. Untuk apa, ya ibadallah? Untuk makhafatullah, untuk takut pada Allah. Al-Quran menanamkan dalam diri kaum muslimin makhafatullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan harta benda itu tidak digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, tapi justru harta benda itu dalam rangka untuk memproduksi kebaikan-kebaikan ya untuk seluruh umat manusia, ya ibadallah. Itu yang kita maksud dengan at-taujih, hafizakumullah. Kemudian juga di antara taujihat Al-Quran, hafizakumullah, bahwasanya ya Al-Quran memberikan pemahaman bahwa harta benda itu walaupun khair tetapi juga fitnah, sehingga tidak boleh umat Islam jatuh ke dalam fitnatul mal, fitnah harta benda. Subhanallah. Kemudian juga mengajarkan misaliyah yang karimah, memberikan idealisme yang sangat mulia, ya ibadallah. Bagaimana seorang mukmin itu ketika dianugerahi harta benda, ya ibadallah, maka orang-orang sekitarnya juga bisa menikmati mal harta benda yang merupakan anugerah Allah. Ini bisa kita lihat ya dalam kehidupan nyata, sehingga kita tidak bisa ya mengatakan bahwa Quran itu sekedar normatif, tapi Quran juga aplikatif. Mari kita lihat bagaimana sebuah masyarakat yang dibangun oleh Al-Quran, yang terdiri dari muhajirin dan ansar, orang yang berhijrah ke Madinah. Sebagian orang muhajirin ada yang miskin, ada yang lemah, tetapi kehidupan mereka di Madinah sebagai pendatang, walaupun Al-Quran tidak menggunakan kata pendatang, tapi menggunakan istilah muhajirin yang lebih membanggakan, itu berhijrah, meninggalkan kampung halamannya untuk berjuang di jalan Allah. Maka mereka tidak ada yang terasing, saudara sekalian. Karena Al-Ansar, sahabat Ansar yang ada di Madinah, ya ibadallah, telah ditarbiyah oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mempunyai ya karakter yang sangat mulia, yaitu dengan harta bendanya mereka infakkan kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara muhajirin, ya saudara-saudara para Ansar, ya ibadallah. Sehingga kita bisa lihat dalam surat Al-Hasr, sampai-sampai sahabat ya ketika ingin memberikan bantuannya kepada muhajirin diundi, karena jumlah orang yang memberikan lebih banyak daripada yang menerima. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Hasr, ya ibadallah, dalam ayat 9 ketika Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون, yaitu al-isar, mementingkan saudaranya daripada untuk dirinya sendiri, ya ibadallah. Ini kalau sejarah ini tidak real di tengah-tengah masyarakat, mungkin orang mengatakan Quran itu mengada-ngada. Tetapi karena ini adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan, maka luar biasa Al-Quran mencetak manusia yang luar biasa, ya ibadallah. Walaupun harta benda itu sesuatu yang disenangi, tapi mereka tidak diperbudak oleh harta benda. So sekalian, inilah cara Al-Quran mendidik kaum muslimin agar mempunyai pandangan yang benar tentang kehidupan dunia, khususnya tentang harta benda. Terus sekalian, hafizakumullah, aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.